langsung meninggali tempatnya. Di setiap tempat pasti akan ada cerita yang tidak tercatat, bahkan ada yang terlupakan, dan bahkan ada yang sengaja disembunyikan. Maka dari itu, kami di sini akan berbagi salah satunya kepada kalian. Kami di sini bertiga, aku Akmal, Aku Ayu, Dan aku Ipan. kami adalah orang yang memiliki ketertarikan terhadap cerita yang ramai akan di masyarakat. mari bercerita, matikan sejenak keramaian di sekitarmu. Selamat datang di Tiga Bercerita. Mal, kamu ada pengalaman yang mau diceritakan nggak? Kalau dari aku sendiri ya Yuya, dulu waktu yang aku ceritakan ini berdasarkan apa yang aku pernah alamin ya, walaupun ini relate apa enggaknya nanti di di teman-teman semua aku nggak tahu, tapi yang ini yang jelas pengalaman pribadi aku yang pernah aku alamin. Jadi pada waktu itu sebelum aku lulus kuliah, aku kan tinggal di salah satu asrama punya dari pemerintah daerah. Nah di situ aku kurang lebih tinggal selama 3 tahun kayaknya selama berkuliah. Jadi aku sendiri pernah merasakan hal-hal yang aku rasa itu di luar nalar lah bagi aku sendiri. Pengalaman baru ya? Iya, pengalaman baru banget karena kan memang pada waktu itu merasakan. Jadi di waktu itu setelah aku kegiatan di kampus pada zaman berkuliah itu, aku pulang ke asrama itu kisaran jam 12-an ke atas kayaknya, udah tengah malam. Kalau boleh tahu sebenarnya kosmu itu suasananya itu memang lingkungan yang rame atau memang tempat yang sepi? Sebenarnya lingkungan kosku itu ya Pan ya rame karena memang kosnya asramanya itu berada di lingkungan komplek gitu. Jadi nggak ada suasana yang kayak sepi ataupun bagaimana. Tapi kan hal yang wajar ya apabila udah tengah malam ya pasti ya sepi sewajarnya, gimana sepinya di komplek kayak gitu. Jadi di situ setelah itu kan aku masuklah ke kamar asrama ya, ke kamar tempat aku tidur. Jadi udah tengah malam banget tuh, aku kan kecapean, jadi nggak sempet lagi buat kayak bersih ataupun apa. Aku langsung rebahan di kasur, langsung tertidur pada waktu itu. Setelah aku tertidur tuh kayaknya nggak begitu lama, kayak 1 jaman lebih lah ya aku terbangun di tengah malam itu, mungkin sekitaran jam 1 jam 2. Disitulah ketika aku ingin ke WC, kan kebetulan itu ingin buang air kecil ya ke WC di tempat penampungan air. Iya, penampungan air yang tandon ya sebenarnya ya. Kayak lebih orangnya kita nyebutnya tandon ya di sini ya. Iya, tandon. Jadi di situ aku melihat kayak ada sosok apa itu? Sosok kayak kuntilanak gitu, wanita. Jadi kan di sana tuh ada tandon kita nyebutnya. Nah, pada saat aku keluar mengarah ke WC, aku melihat sosok putih gitu. Jujur sebenarnya itu kuntilanak yang aku lihat. Tapi aku nggak tahu apa yang aku lihat itu apakah memang benar atau enggak. Tapi yang aku ngerasain kayak gitu. Karena memang setelah aku melihat itu, aku kan kayak langsung refleks gitu ya. Maksudnya langsung menundukkan kepala nih buat supaya tidak melihat lagi, karena memang jujur ya takut banget malah kayak gitu. Tapi setelah aku mencoba melihat lagi, sudah tidak ada lagi. Ya langsung menghilang. Jadi ya aku tanpa panjang lebar lagi, tanpa pikir apapun, aku langsung kembali ke kamar dengan kondisi ketakutan. Jadi aku rasa itu kayak pengalaman pertama ya. Di asrama aku kayak ngerasain hal-hal yang janggal kayak gitu. Tapi yang kamu lihat itu bayangan atau memang sesosok orang nyata? Jujur saat itu aku melihat ada sosok nyata. Jadi dia tuh kayak duduk di samping tandon gitu, Pan. Jadi kan tandon itu kan memang ada tempatnya gitu ya yang ditaruh, yang tinggi gitu. Ya, yang tinggi. Kayak tinggi kayak gitu.
Jadi langsung ada tuh dia kayak duduk, ya memang duduk di situ. Berarti benar-benar duduk di atasnya itu Iya, ya? betul banget. Jadi di situ langsung aku nggak bisa pikir apapun lagi. Langsung beku ya. Iya, langsung beku, langsung balik ke kamar. Ya aku kayak merasakan ya takut pastinya Iya. kayak gitu. Karena kan kamu sendiri Pengalaman pribadi. pertama pribadi. juga. Nah, itulah sosok Akmal yang pernah ketemu sama kuntilanak ya, Mbak. Iya, betul. Nah, selain itu Mal, apakah kamu pernah ada cerita lagi selain di kos yang kamu pernah alamin ketemu sesosok cewek kuntilanak tadi ya? Iya, iya. Sebenarnya ada lagi, Pan. Jadi dari hal yang berkaitan di asrama tadi ya, selain dari pengalaman melihat kuntilanak itu tadi. Jadi salah satunya ada lagi waktu itu ketika aku sakit. Sebelumnya aku nggak pernah waktu itu yang memang benar-benar sakit separah itu ya, maksudnya yang sampai nggak bisa bangun, nggak bisa kayak buat ke WC pun, hal intinya beraktivitas selayaknya kayak biasa lah. Kan biasanya kalau kita sakit ya flu batuk itu kan masih bisa aja untuk beraktivitas dan sebagainya, tapi ini memang nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuman rebahan di rumah kayak gitu. Jadi pada saat aku sakit itu kan aku nggak bisa tidur waktu itu, waktu malam hari. Jadi aku udah coba cara misalnya matikan lampu, dengerin musik ataupun sambil nonton sampai ngantuk, tapi tetap aja nggak bisa waktu itu. Dan suasananya pun kayak agak beda pada saat itu. Kan aku kayak biasanya di asrama tuh selalu merasakan panas ya, maksudnya karena memang ya suasana lingkungannya panas dan sebagainya. Tapi pada waktu itu tuh kayak dingin aja gitu, dingin aja. Saat itu setelah aku coba memejamkan mata untuk tidur, pas aku buka mata kembali, aku melihat salah satu sosok lagi di sana di asrama itu. Jadi Apakah sama? bukan yuk, ini kayak beda lagi sosoknya ini. Jadi kan waktu aku rebahan, tiba-tiba saat aku buka mata, aku melihat sosok besar hitam di hadapanku gitu. Jadi aku ini langsung gak bisa berkata-kata, gak bisa gerak, gak bisa buat untuk minta tolong lah, untuk supaya orang tahu pada saat itu. Jadi aku hanya fokus ngeliatin sosok besar itu. Kira-kira kalian pernah gak sih kayak ngalamin kayak badan gak bisa gerak, habis itu kayak mata cuman bisa celingak kayak gitu aja? Jujur aku kayaknya belum pernah Mal. Tapi kayak kata orang itu kayak seperti orang ketindihan ya gitu. Iya, Mungkin Ya, bisa. kayak bisa jadi kayak gitu. Kata orang itu kan banyak beberapa yang mau tidur ataupun kayak orang kata rep-repan. Iya. Ya kan? Jadi seperti kita tidur tapi seperti kita bangun tapi ternyata kita tuh tidur. Iya, tapi kita kayak masih sadar gitu Iya. kan sebenarnya. Iya. Oke, boleh dilanjut Mas? Nah kayak gitu kemarin aku ngerasainnya. Jadi kan aku memang kayak benar-benar ketakutan kan, kayak melihat sosok besar banget. Pokoknya intinya tidak selayaknya postur tubuh manusia besar. Mungkin apa ya mungkin bisa ya kayak genderuwo gitu, aku nggak tahu juga ya. Tapi aku yang lihat kayak sosok besar. Setelah itu ya aku akhirnya bisa memejamkan mata tuh. Aku nggak peduli lagi apa yang terjadi di sekitarku dan sebagainya. Sampai-sampai ya sudah, aku tertidur pada saat itu, nggak ada ngerasain apapun lagi. Tiba-tiba setelah itu hari sudah pagi terang, aku kayak langsung kepikiran tadi malam aku terjadi apa sih ke aku kayak gitu. Baru sadar kayak gitu. Iya, kan? baru sadar. Tapi aku memang benar merasakan itu tuh nggak mungkin mimpi sebenarnya. Kayak Karena sosok itu nyata. iya betul Pak, kayak nyata banget kayak gitu yang aku rasain. Kalau dari Ayu, apakah pernah merasakan atau melihat sosok seperti yang Akmal rasakan? Kalau dari pengalamanku sebenarnya belum pernah. Ya. Tapi dulu aku juga pernah Pan. Aku itu juga ngekos mungkin udah lama ya, mungkin 10 tahun
lalu lah mungkin di Oh. 2016an. Jadi dulu itu aku ngekos sama temanku di satu rumah. Dia tapi bukan kayak asrama, dia rumah. Oh, oke. Rumah. Jadi rumah yang ada beberapa kamar di dalamnya. Jadi rumah besar ini pas aku masuk ternyata orang-orang yang di dalam situ tuh udah pada nggak betah gitu. Oh, Maksudnya nggak betah itu padahal banyak orang gitu kah yang udah ngekos atau terus dia keluar? Sebelumnya itu kemungkinan banyak. Tapi karena saat aku masuk ternyata tinggal berdua yang ngekos di sana. Jadi aku kurang tahu ya di sana itu sebelumnya rame banget atau enggak. Yang jelas pas aku masuk sisa berdua. oh, oke. Jadi pas aku masuk ini aku memutuskan untuk satu kamar dengan temanku. Jadi satu kamar itu berdua ya? Iya. Oke. Karena mungkin hemat juga ya mungkin. Iya. Ya. Jadi sebut aja nama temanku itu tadi Rani. Oh, oke. Jadi aku sekamar sama Rani. Aku ngambil di kamar yang ukurannya lebih besar daripada yang lain. Oh, oke. Biar muat berdua. Betul. Jadi di situ pas jalan aku 1 minggu ternyata kan aku bilang tadi berdua. Rani sama temannya awalnya. Temannya Rani ini yang awalnya ngekos ternyata dia juga memutuskan untuk pindah. Oh. Jadi di kos rumah yang besar itu tadi sisa aku sama Rani di satu kamar kami berdua, yang lainnya kosong. Oke. Sebenarnya aku belum pernah sih ngelihat pastinya di situ ada apa, ada gimana. Jadi kami tadi kan di dalam kamar tadi cuma berdua nih, karena yang temannya si Rani itu tadi udah pindah nih. Saat kami berdua di dalam kamar itu biasanya kan kalau mau ada suara atau ada apa, kami harus nyalain TV atau apa. Nah, untuk nyalain TV aja keluar, karena TV di rumah itu dulu itu sharing di luar. Jadi untuk nyalain TV sendiri aja kami tuh kayak, kita keluar nggak nih, kita nyalain TV nggak nih, atau kita di kamar aja nggak nih. Jadi kami belum ada keberanian untuk nyalain TV ke depan kamar. Tapi sebenarnya apa yang membuat kamu takut untuk turun ke bawah untuk hanya sekedar melihat TV? Iya, padahal cuman keluar nonton TV Iya, doang. padahal kan masih di ruang lingkup Rumah. Rumah. Gitu. Jadi kami tidak pernah melihat ada sosok apapun, Oke. tapi yang kami rasakan ada hawa yang berbeda. Oh, Setiap kami membuka pintu kamar dan ke arah ruang tamu, pasti kami merasakan hal yang tidak nyaman seperti itu ya. Kayak Iya. ada hal yang beda aja gitu. ada ya. yang beda aja, ada yang bikin kita merinding aja gitu. Terus ada di suatu hari, kami itu kan dulu jarang di kos ya, karena ada kesibukan masing-masing. Oh iya. Jadi Rani itu udah kerja juga dulu, aku juga udah kerja. Rani ini kebetulan dia itu kerjanya itu tuh ada sip-sipannya, jadi dia pas banget masuk malam. Dan aku sendirian di dalam rumah itu. Rumah itu, iya. Karena aku kan orangnya bukan orang yang pemberani, aku juga rada takut. Jadi aku memutuskan untuk jalan. Keluar dari gitu. Iya, jalan sama temanku yang lain. Dan saat itu juga lampu kondisinya lagi mati, lagi pemadaman listrik. Iya. Nah. Pemadaman listrik. Dan aku pas di malam itu ya, aku sama Rani kami memutuskan tidak pulang ke kos itu. Oh, oke. Kami Jadi di kayak luar. Keluar dulu ya. Kami di Langsung luar ke dan kos. kami menginap di tempat teman-teman kami. Oh, oke. Kami sudah janjian gitu, sudah WA-an lah anggapannya gitu. Terus ternyata waktu pagi kan aku kerja. Si Rani, dia kan kebetulan shift malam nih. Rani itu kan dia pagi ada dong ke kos pulang ngambil baju atau mau mandi. Jadi saat Rani ini nih pulang, ada tetangga kos kami yang manggil Rani nih pas pagi-pagi itu. Mbak Rani katanya, tadi malam itu ada apa di dalam kos-kosan? Iya. Iya.
Mbak Rani ada apa tadi malam itu di kos di dalam rumah katanya. Kenapa Bu? Kata Rani nih. Iya. Terus? Itu ada orang ketawa katanya. Padahal posisinya, itu kosong ya? iya posisinya aku sama Rani nggak ada di Lagi dalam. di luar. Iya. Terus Rani pas dibilang kayak gitu dia langsung menghubungin aku dan aku bilang kita nggak usah pulang dulu deh. Ya. Kita di luar dulu aja atau nginep di mana dulu. Nanti pas kita benar-benar ketemu dia masuk pagi, aku pas ada di rumah juga kayak gitu, baru kita pulang. Aku bilang jangan dulu kita sendiri-sendiri di dalam sana. Ya. Aku bilang. Dan nggak lama aku sama Rani memutuskan untuk pindah. Karena kami kayaknya udah nggak betah. Biarpun kami belum pernah melihat sosok itu, kami belum pernah ketemu langsung, kami hanya tahu dari tetangga sekeliling. Mungkin tetangga cuman bilang yang ketawa itu tadi ya. Padahal mungkin yang lainnya mungkin masih banyak, aku juga nggak tahu ya. Dan kami memutuskan untuk pindah. Tapi sebelumnya itu dari orang-orang yang lain ada cerita nggak yuk terhadap kayak Atau pernah merasakan atau pernah melihat ya? dari rumah itu sendiri atau cuman satu kali kejadian yang orang tetangga itu dengar ada orang ketawa itu doang atau ada hal lain lagi gitu? Kalau gosipnya ya? Gosip dari Rani, karena Rani udah lumayan lama ya di Oh, lebih lama ya, lebih lama. Kalau aku kan sebentar aja. Ya. Mungkin ada kata Rani. Ada beberapa yang kayak misalkan orangnya itu nggak ada, habis itu tiba-tiba kayak ada aktivitas di dalam kamar. Misalkan nih yang kayak di kamar itu kosong, ternyata kayak ada aktivitas gitu. Dan yang lain nggak ada yang berani apapun gitu. Berarti Ada. kebanyakan yang orang-orang mendengar seperti itu Iya. ya? Dan tidak diperlihatkan sosoknya Belum, ya. memang. Tidak diperlihatkan. Tapi hanya ada kayak orang ngapain, ada aktivitas lah di dalam kamar atau di dalam ruangan di sana. Tapi ada pertanyaan nih ya dari Ayu. Kos itu tuh memang udah lama atau memang baru atau ada sejarahnya nih? Sehingga kayak menurut Ayu aja hawanya juga udah tidak mengenakan. Udah beda gitu ya? Iya beda. Sebenarnya kosnya itu bukan bangunan lama yang seram atau apa ya. Rumah itu besar, bagus, dan fasilitas di dalam juga lumayan lengkap. Cuma rumah yang misalkan kayak nggak kepake kayak gitu, jadi dikos-kosin lah kayak gitu aja. Mungkin dari awal sampai itu dijadikan kos-kosan memang tidak pernah ditinggali sama yang punya rumah mungkin ya. Makanya seperti memang kan banyak cerita kan dari beberapa orang kan kayak rumah kalau tidak pernah ditempatin itu kan biasanya kan ada penunggu atau ada sesosok apa gitu kan sebenarnya. Iya, tapi kan di balik itu semua ya, di balik cerita dari Ayu ataupun dari tetangga tadi, pastinya kan ada hal yang mungkin kita tidak ketahui sebelumnya. Karena kan kita memang ya istilahnya kayak orang bukan pemiliknya, orang baru. Jadi kan kita nggak bisa kayak tahu sepenuhnya kan. Betul. Tapi ya setidaknya kita pernah merasakan hal yang kayak gitu tadi ya. Kita juga, aku juga nggak tahu sebelumnya itu kenapa rumah itu dijadikan kos-kosan, kenapa orang yang punya nggak betah, padahal rumahnya bagus kayak gitu. Mungkin kan memang ada sesuatu yang memang ya mungkin yang namanya ada rumah yang pasti ada sesosok gitu kan sebenarnya. Berarti kalian berdua udah benar-benar pernah pengalaman lah. Iya, pernah lah, kayak ngerasain lah istilahnya terhadap hal-hal mistis mungkin ya, kayak gitu. Nah sebenarnya kalau dari aku pun nggak tahu ya ini mistis atau apa, cuman yang pernah kurasakan itu entah di tahun 2002 atau tahun 2003 ya kalau nggak salah waktu aku masih kecil, dan rumahku pun bukan yang di sekarang ini ya sebenarnya. Rumahku yang di dulu itu ya di daerah-daerah yang kayak desa, apa desa gitu. Dibilang desa juga mungkin nggak desa, cuma dibilang kota juga enggak. Kota juga ya. Rumah masa kecil lah. Ya rumah masa kecil benar. Apalagi kan tahun 2000-an itu tuh tau lah ibaratnya kan, bukan kayak zaman sekarang gitu yang udah banyak berkembang gitu kan. Jadi kalau dulu aja rumah di tempatku itu masih belum banyak bangunan sih sebenarnya. Masih bisa dihitung lah. Masih banyak. Udah bener-bener kayak jarang tuh. Jarang ada rumah di jarang daerah banget situ sebenarnya. Jadi
sebenarnya masih padat ya rumah itu, cuman nggak yang kayak seramai sekarang. Oh Ya. iya. Ya kan, yang kriminal pun masih banyak dulu itu di tempatku itu. Oh, oke. Jadi pernah di tahun 2002 yang waktu aku kecil itu sebenarnya tuh banyak kejadian sih, bukan kejadian tapi ini nyata ya, bukan bener-bener yang sesosok atau apapun sebenarnya. Ini lebih oke. ke gimana ya di sana itu. Kita tuh ngelihatnya di tempatku itu kayak dibilang tempat angker juga nggak masuk di akal sebenarnya ya. Cuman kayak kita yang kurasakan dulu itu adalah memang banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, Nalar. ibaratnya ini. Jadi kayak pernah kejadian entah itu tahun 2006 itu adalah banyak kejadian-kejadian seperti kecelakaan sebenarnya. Oh. Itu banyak banget. Karena kenapa aku bilang banyak banget? Memang nggak jauh dari selingan. Misalnya bulan ini Ada ada kecelakaan. kecelakaan. Ya bulan depan itu kemungkinan pasti ada. Oh. Kadang bisa juga 1 bulan itu 2 kali. ibaratnya. 2 kali kecelakaan tuh. Apalagi yang sampai meninggal. Udah beberapa kali gitu. Yang bisa dibilang tanda kutip tumbal kata Iya, orang. ya benar kata Ayu. Oh, oke. Jadi sebenarnya kami masyarakat di situ tuh percaya nggak percaya, Betul. tapi Ya. ada beberapa orang yang masih melakukan yang kayak di jalan itu apa? Kasih Disimbur air apa? Disiram ya, Iya disiram. disiram. Aku nggak tahu ya. Cuman ada beberapa lah. Jadi yang didoa-doakan gitu. ya betul. Jadi banyak sih. Jadi kayak tahun 2006 waktu dulu itu pernah kejadian kayak gini ya. Waktu itu kan kita masih di Padang yang kataku tadi rumah masih belum ada bangunan kan, masih jarang. Apalagi case-nya dulu itu sering mati lampu. Kayak gelap juga Gelap. lingkungannya ya. Lampu jalanan mungkin juga Belum ada nggak Masih ya? jarang banget. Nah. Jarang banget Ay. Apalagi dulu itu gini ya. Itu adalah jalan penghubung antara jalan utama, kan ada jalan Ahmad Yani kan, sama jalan belakang itu jalan tembusnya Matapura sebenarnya. Ibaratnya Oh. jalan belakang juga Iya, sih sebenarnya. belakang. Jadi kayak lebih banyak jalan truk-truk sebenarnya. Oh. Jadi alat mobil-mobil besar sih Besar, sebenarnya. iya. Nah, jadi waktu itu kejadiannya itu adalah saat kita itu malam lagi pada mati lampu sebenarnya. Itu sekitar jam sebenarnya mati lampu itu di sekitar jam setengah 6. 6. setengah 6 sore. Setengah 6 sore betul. Iya. Setengah 6 sore. Jadi sampai malam saya lupa jam berapa itu kejadiannya, cuman tahu-taunya tuh kayak habis Isya. Di sana pun habis Isya udah sepi. Nggak seramai sekarang ya, udah sepi. Jadi kayak orang-orang udah pada di rumahan. Jadi kita tuh nggak tahu. Jadi saat juga mati lampu kan pas gitu. Jadi saat mati lampu kita tahu. Aku kan taunya di dalam ya, lagi di rumah ada orang. Gebrak aja. Ada bunyi itu. Ada bunyi, bener-bener itu nyaring. Kayak keras banget suaranya. Keras banget. Ternyata ada orang kecelakaan. Oh. Kecelakaannya pun ibaratnya gini ya, ibaratnya truk itu padahal udah parkir. Tapi memang nggak ada parkiran kan di sana tuh. Jadi parkirnya di pinggir, Kayak pinggir jalan. jalan, Di bahu betul. jalan Di gitu. bahu jalan. Iya, iya. Jadi mungkin mati lampu, gelap kan. Nggak kelihatan Nggak ya. kelihatan. Jadi ada orang kakek sih sebenarnya, bisa dibilang kakek ya ibaratnya. Dia tuh naik motor sendirian. Jadi saat naik motor sendirian tuh dari cerita orang sih kakek itu mungkin nggak ngelihat ya ada truk. Tapi kan aneh ya, padahal si kakek itu tuh ada lampu. Ada lampu Lampu di motornya. Iya, di Iya, motor. betul. Iya, lampu di motornya itu. Cuman banyak orang yang bilang kakek itu nggak melihat bahwa ada truk terparkir. Oh. sebenarnya. Padahal kemungkinan si kakek itu nggak mungkin cepat juga ya. Nggak cepat sebenarnya orang memperkirakan. Karena kan dia aja katanya kan gini. Jadi saat kecelakaan itu dia ini kan truk nih ya di belakang. Iya. Jadi kan truk itu kan jadinya membelakangi. Jadi saat kakek itu jalan lurus kayak langsung ketabrak belakangnya Truk. truk dan kakek itu kayak apa? Gimana? Terpental. Terpental. Jadi terpental itu karena batu sebenarnya. Oh, kena batu. Ya, jadi Oh, jadi kakek itu langsung meninggal di tempat. langsung meninggal di tempat. Nah, sebenarnya tuh dari kejadian itulah yang banyak berikutnya Ada kejadian lagi. kejadian gitu ya? lagi dan itu tidak lama sebenarnya. Entah Oh. itu di siang hari sampai ke malam lagi atau tengah malam gitu. Oke, mengundang. Betul. Jadi kayak padahal itu sebenarnya aku nggak tahu ya apakah ada lagi sebelumnya, tapi itulah yang pernah aku tahu waktu itu ya ibaratnya. Jadi pas semenjak itu itulah apakah itu jadinya membuka apa ya kata orang itu? Membuka jalan. Iya gitu. Iya, ya kan. Ya, maksudnya kayak istilahnya
dari awal kejadian pertama tiba-tiba akan mengundang yang kedua, Iya, ketiga. kejadian selanjutnya gitu ya. Sebenarnya aku entah percaya atau enggak ya. Iya. Ya, sebenarnya. Cuman jadinya itulah yang mengakibatkan orang-orang sana tuh percaya tentang Menganggap kata itu, menganggap hal bahwa itu hal itu tuh ada. Cuman sebenarnya semenjak kejadian itulah aku yang pernah ngelihat, bukan ngelihat entah apa ya, sama kayak kamu cerita kamu tadi Mal sebenarnya. Jadi kan dari sebuah kecelakaan pertama itu jadinya merembet ya kemana-mana. Iya. Kan orang pun jadinya berasumsi kan jadinya. Bahwa di situ angker lah. Iya, betul, Di Ai. situ ada penunggunya Iya, lah. betul, Ai. Iya. Jadi banyak, jadi pas orang kecelakaan kedua lagi berikutnya dia melihat sesosok Oh. orang Yang menunggu gitu. di sana lah. Iya, tapi kita nggak tahu ya apakah itu sosok orang kayak tadi itu Iya. apakah orang lain nggak Orang tahu. lain, Cuman iya. memang dari situ tuh jadinya banyak cerita-cerita orang yang jadinya ngelihat. Jadi kecelakaan berikutnya itu soalnya ada orang yang mau nyebrang. Oh. Padahal itu nggak ada siapa-siapa nyebrang. Dan itu hampir rata-rata kejadian itu banyak malam. Iya. Banyak malam. Kebanyakan. Dan itu tengah malam. Oh. Nggak tahu kenapa. Sebenarnya tuh kan pada tengah malam adalah orang yang lagi pada tiduran ya. Orang kan nggak Tiduran. mungkin ya keluar tengah malam gitu kan. Iya. Tapi kejadian itu malah sering tengah malam. Tengah malam. Orang yang kecelakaan orang yang pernah melihat gitu. Nah, terus dari aku pun semenjak kejadian itu aku lupa di tahun berapa, cuman semenjak itu aku pernah merasakan gini ya, ibaratnya waktu itu tuh aku sakit itu tuh sebenarnya tuh aku mungkin ya sakit orang biasa normal ya sebenarnya, cuman aku adalah pertama kali juga yang merasakan, yang ngelihat bukan badan atau bukan apa, karena dia di pohon. Oh. Nempel gitu ya. Itu masih kayak bersangkutan di tempat kecelakaan itu tadi apa beda lagi? Masih di lingkungan itu, tapi Oh, dia di iya. pohon, karena aku ngelihatnya kan di pohon, jadi pohon itu kan rindang ya waktu itu. Oh, oke. Jadi aku hanya melihat sesosok mata terang, tapi pakai tanduk, iya. Oh. Pakai tanduk. Kepala. Iya. gitu ya? Dari situ sebenarnya kata aku tadi banyak, jadi kayak orang kampung pun jadinya banyak melihat kayak kuyang atau apa ya orang itu di sini kan. Itu udah paling banyak kita. Cuman kalau aku sendiri kan berpikirnya gini ya, aku kan orang pemikirnya kalau aku nggak melihat langsung, Nggak percaya ya. iya seperti itu. Tapi karena aku yang melihat yang itu kan waktu kecil juga ya, Iya. Iya. mata merah itu ya. Jadi aku cuma ngerasakan waktu itu aku sakit, itu aku halusinasi. Aku anggapnya halusinasi karena aku lagi sakit kan, Iya. gak enak badan, dan orang-orang pun nggak ngelihat, jadi Iya. cuma aku doang ngelihat. Jadi pas waktu yang aku lihat itu aku bener-bener ngeliat itu cuman kayak nggak lama juga enggak, tapi sebentar juga enggak, Tapi ya melihat gitu ya. bener-bener ngeliat mata doang sih sama tanduk ya. Iya. Jadi kayak karena ketutup apa rindangnya pohon Rindangnya kan, pohon. Iya. ketutup sebenarnya. Nah dari situlah sebenarnya jadinya kan aku cerita ya sebenarnya sama ibuku. Ibuku pun jadinya cerita ke tetangga. Nah dari tetangga tuh lah sebenarnya banyak cerita-cerita sih sebenarnya. Betul. Cuman Sampailah dari mulut ke mulut. ya sampai dari mulut ke mulut sebenarnya. Itu sih sebenarnya yang pernah aku rasakan. Sebenarnya tuh ada beberapa juga sih pengalaman, cuman ya waktu kayak sama sebenarnya kayak Akmal waktu tidurnya itu sebenarnya tuh aku baru pertama kali. Aku kan orang nggak percaya tentang hal kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Ya percaya sih sebenarnya, cuman kayak kalau yang tadi kata Ayu tadi, kalau yang nggak ngeliat langsung kan. Nah cuman Iya. aku orang kalau udah ngeliat langsung pun kayak langsung berpikir apa ya? Halusinasi lah. Iya kayak Kayak nggak lebih- mau anggap itu apa ya tadi itu apa ya tadi itu gitu. Jadi kayak ya udah kayak Ya gitu udah ya. kelewatan aja gitu. Jadi walaupun kayak pernah kayak kamu ngerasakan saat aku kan orangnya mau tidur nih, mal ibaratnya mau tidur, mau memejamkan mata, saat mau memejamkan mata tuh kayak melihat ada orang berdiri, bukan orang ya, mungkin itu sesosok. Aku ngeliatnya kayak pocong ya. Oke. Sebenarnya tuh nggak jelas karena kan aku kan kalau tidur kan suka gelap-gelapan ya. Iya. ibaratnya. Jadi kayak mata tuh kan masih kebuka, jadi saat kayak mau nutup gitu. Jadi saat mau nutup itu tuh kayak langsung kayak ada sekilas sesosok orang gitu, tapi memang kayak bentukannya tuh putih. Jadi aku kenapa menyebutnya kayak pocong ya, karena itu memang kelihatannya putih tapi tegak lurus Tegak. gitu. Memang nggak kelihatan apa-apa sebenarnya. Kenapa aku bisa nganggap dia itu? Ya karena menurutku tuh di sudutnya apa? Kamar itu kan nggak ada apa-apa, kayak nggak ada kayak gantungan baju atau apa. Jadi kayak aku yakin Nggak ada bahwa benda apapun iya lah. nggak ada benda apapun. Jadi aku yakin bahwa itu tuh adalah sesosok itu. Sosok.
Nah itu tuh yang membuat aku tuh saat mau tidur rasa takut ya, yang pertama itu ya rasa takut. Jadinya yang biasanya aku tidur nggak pakai selimut, jadi aku tarik selimut itu sampai ke kepala kan. Aku juga Iya kalau kan? misalkan saat takut pasti sudah selimutan. Supaya kayak nggak ngelihat hal Iya, apapun betul. lagi ya. Tapi yang kalian rasakan berdua nih, ibaratnya yang kalau kalian sudah melihat atau merasakan, apakah kalian bisa di hari berikutnya tuh bisa kayak berdamai atau ya sudahlah, atau kayak ya aku harus was-was nih kayak gitu? Kalau aku sih nggak, kalau kayak di kamar atau di rumah sendiri ya, aku kemungkinan akan berdamai. Jadi kayak misalkan melihat apa atau kayak merasakan apa, besoknya sudahlah itu mungkin kemarin aja kayak gitu. Karena ya di sini bukan aku aja mungkin yang tinggal kayak gitu aja sih ada pemikiranku ya. Ya, kalau aku sendiri sih kayak lebih berdamai tidak, dan tidak berdamai pun ya enggak juga kayak gitu. Sebenarnya tuh kayak lebih, aku kan tipe orang yang pemikir ya, jadi kayak hal apapun yang terjadi ke aku pasti bakalan aku pikirin kayak gitu. Bukan berarti aku lupa dan tidak ingat lagi kayak gitu. Jadi di dalam hati ya tetap harus waspada, was-was terhadap karena kemarin pernah ngalamin kayak gini, aku ya berusaha menghindarin hal itu supaya tidak terjadi lagi kayak gitu ke aku. Jadi kayak lebih ya hati-hatilah terhadap lingkungan sekitar, hal-hal yang kayak gitu. Ya harapannya ya jangan sampai lagi lah ngerasain kayak gitu kan. Kayak gitu sih kalau aku sendiri. Karena memang dari setiap tempat pasti ada sesuatu Iya, yang betul. kita tidak tahu kan sebenarnya. Bahkan mungkin di tempat ramai pun Iya. bisa jadi ada. Bisa ada, dan hal itu kan tidak bisa kita hindari ya. Betul. Kayak gitu. Nah, menurut Akmal atau Ayu, menurut kalian tuh biar bisa kedepannya kayak kalian tuh membawa diri kalian kayak memang tempat-tempat kayak gini nih bisa, walaupun ada sosok kayak kalian ceritakan tadi tapi yang kayak kalian tuh bisa menjalani. Aku anggap ini kayak kata Ayu tadi, dia udah nganggapnya itu ya sudahlah. Sudah, Kalau ya. Akmal tadi kan kayak masih jadinya kan dia Hati-hati, waspada. iya, Nah, waspada. menurut kalian kayak kalian ngambil sebuah pelajaran yang dari sebuah kalian ceritakan tadi apa? Oke. Nah. Kalau dari aku pelajaran sendiri ya, hal yang aku pelajarin kan di dunia ini memang sudah dijelaskan bahwa kita tuh kan hidup berdampingan dengan hal-hal gaib kayak gitu. Kita tidak bisa kayak menghindar ataupun apa. Sewaktu-waktu ya pasti bisa aja terjadi dengan kita, dengan siapapun itu. Tapi di balik semuanya itu, aku berusaha untuk menghindari yang kata aku sebelumnya tadi, menghindari untuk hal tersebut tidak terjadi lagi dari diri aku sendiri. Karena memang hal itu kan membuat kita jadi kepikiran ya. Kalau aku kan ya itu tadi karena pemikir orangnya, dan kayak lebih kenapa sih harus terjadi kayak gitu di diriku. Jadi harapannya aku ngambil pelajaran untuk lebih aware lah, maksudnya tuh enggak, supaya hal itu enggak terjadi lagi ke aku. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin, misalnya kayak tengah malam udah cukup aja, udah di dalam kamar lah kayak gitu. Nggak usah kemana-mana Ya, lagi nggak ya. usah kemana-mana lagi habis itu. Dan kayak tidur juga harus ya jangan kayak larut malam dan sebagainya, buat mengantisipasi itu. Kalau aku kayak gitu sih sebenarnya. Kalau dari Ayu? Kalau aku sih ya saling menghormati aja mungkin ya, karena kita paham dimanapun kita berada pasti ada orang lain, pasti ada makhluk lain, pasti ada yang namanya tempat tinggal orang juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan tempat yang sudah kita anggap rumah, mungkin di situ bukan hanya rumah kita gitu. Ya betul. Jadi ya lebih sama-sama menghargai aja, jangan terlalu mengundang apapun. Mengundang, ya. Gitu. Jangan mengundang yang ibaratnya yang Iya. menarik sesuatu Betul. yang datang ya. Ya. Gitu sih. Oke guys, ini adalah cerita kita dari 3 orang tadi. Mungkin pengalaman kita juga berbeda-beda, Betul. sehingga ini bisa diambil pelajaran dan hikmahnya sih setiap yang pernah kita ceritakan tadi. Jadi apapun yang telah kami sampaikan ataupun kami ceritakan tadi itu berdasarkan
hal yang kami rasakan. Jadi apabila ada kayak salah kata ataupun salah penyampaian dari kami, ya pastinya kami meminta maaf kepada orang-orang yang menonton video ini, dan juga kami sangat terbuka untuk meminta saran ataupun masukan ya kepada teman-teman semua di rumah yang nonton video ini. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel kami ini ya, untuk sebagai penyemangat kami juga untuk berbagi cerita ke teman-teman semua nanti untuk di next video kayak gitu. Mungkin sampai di sini dulu video kami pada hari ini. Terima kasih